Hai semuanya, kali ini saya akan membahas tentang integral tak tentu, integral bilangan natural, dan fungsi logaritma. Kita sama-sama belajar ya. Integral, kalau teman-teman sudah belajar tentang turunan, pasti ini sangat familiar sekali karena integral itu adalah arti dari turunan atau kebalikannya dari turunan. Biasanya lambangnya orang-orang bilang itu dengan lambang cacing ya, itu adalah dari penulisan Leibniz. Lambang cacing biasanya fungsi yang umum adalah fungsi x dx gitu ya, fungsi gx dx fx dx. Bisa juga fungsi t, fungsi lambda, fungsi theta, disesuaikan saja dengan fungsinya. Jika fungsinya t maka dt, jika fungsinya theta maka d theta, jika fungsinya fungsi s maka ds. Ini beberapa rumusan integral ya. Integral dari konstanta dx maka hasilnya kx plus c, c-nya itu konstanta. Integral dari x pangkat n dx kita integralkan, hasilnya adalah 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Begitu juga dengan yang c, jika suatu fungsi gx pangkat n dikalikan dengan turunannya, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Lanjut ke contoh soal. Saya punya fungsi x pangkat 5 dx. Tinggal tadi rumusnya 1 per n plus 1, n-nya adalah 5 plus 1, x pangkat 5 plus 1, jadi 1/6 x pangkat 6 plus c. Lalu ada x pangkat setengah dx. X pangkat setengah diintegralkan, hasilnya ini. Dari mana? Kita coba hitung. X pangkat setengah, berarti kan 1 per setengah plus 1 kali x pangkat setengah plus 1 plus c. Setengah plus 1 kan 3 per 2. X pangkat 3 per 2. 1 dibagi 3 per 2 yaitu 2 per 3 x pangkat 3 per 2. Ini ya, atau bentuk lain dari 2 per 3 x pangkat 3 per 2 adalah seperti ini. Bentuk lainnya ketika pangkat diubah menjadi bentuk akar. Ada lagi 1 per x pangkat 3. Masih ingat ya teman-teman mengubah bentuk pembagian ke bentuk pangkat jadi x pangkat min 3. X pangkat min 3 diintegralkan 1 per n-nya adalah min 3 plus 1, min 3 plus 1 kali x pangkat min 3 plus 1, jadi x pangkat min 2 per min 2. Atau dari pangkat negatif menjadi bentuk pembagian. Ini hasilnya. Lalu ini fungsi m, maka ininya dm. Fungsi lambda ininya lambda, fungsi theta ininya theta ya. Ini kalau konstanta, tadi di rumusan yang awal, kalau konstanta maka sebenarnya tinggal tambahkan saja x ya. Jadi integral dari 2 dx adalah 2x plus c. Hitung juga integral dari x plus 4 pangkat setengah. Ubah dari bentuk akar ke bentuk pangkat biar mudah diintegralkan. 1 per n plus 1 x plus 4 pangkat setengah plus 1 plus c. Seperti ini hasilnya. Nah, lalu yang C ini ada penyelesaian yang lain, karena bentuknya lain. Kita misalkan ini adalah bentuk fungsi UDU. Ini sebagai U-nya, ini DU-nya. U adalah X pangkat 3 plus 6X ya, pangkatnya diabaikan dulu. Maka turunan dari DU ke DX, turunan dari X pangkat 3, 3X kuadrat, turunan dari 6X adalah 6. DU adalah 3x kuadrat plus 6 dx. Kalau teman-teman perhatikan bentuk ini sebagai U. Nah, 3x kuadrat plus 6 dx rasa-rasanya sama dengan ini ya. Tapi sama kalau dikalikan 2 kalinya ini. Ya. Jadi teman-teman tinggal tambahkan saja integral dari U pangkat 5 2 du. 2-nya pindah ke depan konstanta, integral dari U pangkat 5 du. Ini U pangkat 5 diintegralkan jadi U pangkat 6 per 6 plus C. Nah, tinggal kalikan konstanta. 2C ini ada bilangan sembarang ya, teman-teman bisa ganti. Kalau di sini bisa ganti dengan berapa? X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 per 3 plus K, karena ini masih bilangan sembarang. Atau sebenarnya C itu masih bilangan sembarang, teman-teman juga
cukup menuliskan U pangkat 6 per 3 plus C juga. Itu nggak apa-apa ya. C-nya adalah bilangan sembarang konstanta. Lalu yang D juga sama. Ini misalkan U-nya, lalu DU-nya adalah 2X dx. 2X dx, rasa-rasanya ada kemiripan dengan ini ya, dengan X dx. Tapi bagaimana? Nah, itu ternyata X dx itu adalah setengah kalinya DU. Berarti dikalikan setengah ya. Setengah integral dari 2X X kuadrat plus 1 pangkat setengah dot dx gitu kan. Tinggal diintegralkan U pangkat setengahnya. U pangkat setengah diintegralkan setengah 2 per 3 U pangkat 3 per 2 plus C konstanta. Oke, kalau misalkan ini bagaimana? Kita selesaikan. Ini misalkan integral suatu fungsi fx integral dari x kuadrat plus 3x pangkat 15 8x plus 12 dx. U-nya berapa? U-nya x kuadrat plus 3x. Du-nya turunannya 2x plus 3 ya. dx, jangan lupa dx-nya. Jadi bentuk ini dia mempunyai U pangkat 15. Nah, lihat 8x plus 12 dx itu ada kemiripan dengan ini enggak? Kalau ada ya, rasa-rasanya ada, tapi berapa kalinya? 4 kalinya DU berarti ya, 4 DU. 4 konstanta U pangkat 15 DU. U pangkat 15 diintegralkan jadi 1/16 U pangkat 16 plus C. Nah, ini sebenarnya sudah cukup. Teman-teman juga bisa menuliskan U-nya, disederhanakan lagi, ya bisa ya. X kuadrat plus 3X pangkat 16 per 4 jadinya ya, plus C. Kalau dikalikan konstantanya bagaimana ini? Boleh saja dikalikan, tapi ingat ini tetap jadi 4C gitu ya. Nah, 4C ini bisa teman-teman ubah menjadi sebuah konstanta baru yaitu K gitu, tapi dia sebenarnya nilainya tetap nilai yang sembarang. Atau teman-teman nulis tadi tanpa kalikan konstanta yang kalikan 4 juga nggak apa-apa, karena dia tetap nilai yang sembarang. Integral bilangan natural dan fungsi logaritma. Suatu logaritma dengan basis E dinamakan logaritma natural dan ditulis dengan ln X. Sehingga ln X sama dengan ini bentuknya ya. Untuk mendapatkan integral bentuk eksponen dan logaritma perlu diketahui turunannya terlebih dahulu. Turunan dari E pangkat X sama E pangkat X, tetap turunannya tidak berubah. Turunan dari ln X adalah 1/X. Nah, kalau turunannya sudah diketahui, kita bisa ngitung rumus integralnya. Integral dari E pangkat X dx, hasilnya tetap E pangkat X plus C. Integral dari 1/X dx, hasilnya adalah ln X plus C. Ini ada dua contoh. Misalkan integral 3/X plus 2E pangkat X plus 5 dx. Ini kita pisah-pisahkan ya. Ini untuk yang 3/X. Ini untuk yang 2E pangkat X. Ini untuk yang integral dari konstanta. Integral dari 1/X adalah ln X dikalikan konstanta kali 3. Integral dari E pangkat X adalah E pangkat X tetap dikalikan konstanta depannya. Integral dari 5 adalah 5X ditambah C. C-nya jangan lupa diikutkan ya. Integral dari DU per U adalah ln U plus C. Teman-teman bisa lihat ini. Sampai situ dulu. Terima kasih banyak.